meter deh. Nah, berapa ketika V saat X sama dengan 48? Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, karena di sini bentuk grafik gaya terhadap jarak, maka kita harus menghitungnya menggunakan teorem menggunakan usaha ya. Usaha itu apa kemarin? Usaha itu sama dengan usaha pada grafik fx itu sama dengan luas kurva ya, luas kurva. Nah, berapa luasnya nih? Kita cari, kita bagi berapa nih? Bagi berapa ya? Bagi 2, bagi 3 ya. Bagi 2 lah, bagi 3 lah ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, nah ini yang ketiga. Nah, yang pertama bentuknya apa bangunan ini? Bangunan yang ini ya. Nih. Apa bentuk bangunan ini? Nah, ini ya yang luas itu. Apa bentuk bangunan ini? Oh. Ayo. Adalah trapesium kan? Benar trapesium itu? Ya, benar trapesium ya. Bahwa luasnya sama dengan luas trapesium ditambah luas kedua ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada ini ya, tidak ada luasan. Kemudian tambah dikurangi dengan negatif luas persegi atau persegi panjang. Kenapa negatif? Karena berada di sumbu bawah ya. Berada di bawah sumbu X. Maka dia gayanya adalah negatif. Nah, maka usahanya luas trapesium apa? Kita masih ingat soal rumus bersama di SD dulu adalah setengah A tambah B dikali dengan tinggi ya. Ditambah 0 berarti dikurang dengan ini panjang kali lebar ya. Nah, karena dia luas persegi panjang. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Nah, berapa luasannya? Setengah. Nah, A maksudnya apa? Adalah sisi sejajar. Nah, ini sisi sejajar. Yang ini dan yang ini ya. Berarti sisi sejajarnya adalah 12 ke 24 berarti 12 ya. 12 ditambah yang B-nya adalah yang bawah 0 sampai 24. Dikurang yang persegi panjang dikali tingginya 12. Ya kan? Ini tingginya yang tegak lurus nih. Oke. Nah, dikurang dengan panjang ke lebar dari persegi panjang. Itu panjangnya berapa itu? Panjangnya 36 ke 48. Berarti 12 ya. 12 dikali lebarnya adalah minus 6 atau 6. Nah, masukkan angka, maka usaha berapa ini? Di sini kita coba, ini kita bagi 2 dapat 6. Maka hasilnya nih 24 tambah 12 36 ya. 36 kali 6 dikurang ini 12 kali 6. Nah, ternyata angkanya cantik deh. Ini 6 kita keluarkan. Ini 36 dikurangi dengan 12. Nah, mengapa bisa seperti itu? Maka ini sifat perfaktoran ya. Nah, maka usaha sama dengan 6 kali 24. Nah, jadi kita susah sekali menghitungnya. Berapa itu? Nah, adalah 144 Newton meter. Nah, inilah usaha yang dilakukan dari jarak 0 sampai 48. Ya, 144 Newton meter. Nah, karena ditanyanya adalah kecepatan, maka kita gunakan teorema usaha energi. Apa bunyi teorema itu? Adalah usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, perubahan energi kinetik. Nah, usahanya ini. Ya, usahanya itu adalah itu. Nah, perubahan kinetik berapa? Adalah tentu energi kinetik akhir setengah mvt kuadrat dikurangi dengan setengah m T0 kuadrat. Gitu.
Paham? Paham ya sampai sini? Nah, masukkan angkanya lagi nih. Kita tinggal masukkan angka. Nah, angkanya usahanya 144. Ya. Setengah dikali masanya 2 kg. VT kuadrat kita nggak tahu. Dikurang setengah. VM-nya 2. Panel kuadrat tahu tadi. Sebesar 5 tadi kan kuadrat. Nah, berapa itu angka-angkanya ini? Oke. Maka ini 144 sama dengan ini VT kuadrat kan? Dikurangi dengan ini 25 ya. Benar tuh? 125 ya. 25. Maka pindah ruaskan, maka VT kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Ya. Maka VT kuadrat sama dengan 169. Atau VT-nya sama dengan 13 meter per sekon. Ya. Maka nomor 4 jawabannya adalah 13. Nah, ada yang ditanyakan? Mengapa persamaannya ini ada? Apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke nomor 11. Oke, nomor 11. Bisa dibaca? Terbaca nggak tulisannya? Bisa ya? Bentar ya, saya coba artikel rotasi dulu deh. Bisa ya? Sebuah benda bermassa M dilemparkan dengan sudut theta dari titik K dengan kecepatan awal V0 dan bergerak dari titik L ke M dalam waktu T. Oh, berarti dari sini ke sini adalah T. Nah, kita buat aja deh tulisannya. Bahwa T dari L ke M ini adalah T. Nah, caranya ini maksudnya kalimat dari fisika menjadi matematika deh gitu. V0-nya ada ya, V0-nya ada sebesar V0. Kemudian tetanya ada juga. Jika energi kinetik L dan M dan N adalah energi kinetik di titik LMN, berarti 1, 2, 3. Besar energi kinetik yang dapat ditentukan dengan mengetahui jarak X dan waktu T gravitasi bumi dan massa adalah. Nah, gimana cara mencari kita nih? Apakah bisa semuanya kita carikan? Nah, coba kita cek ya. Kita akan ceknya masing-masing. Energi awal berapa? Energi awal. Di mana titik awal ini? Di mana titik awalnya? Adalah titik K. Benar nggak titik K? Ini adalah awalnya kan? Benar titik K, energi awalnya? Maksudnya di titik awalnya adalah titik K. Nah, maka energi K itu, energi awal itu akan sama dengan energi kinetik titik K. Nah, ya, maka energi awalnya itu sama dengan setengah M dikali V0 kuadrat. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini maksudnya diketahui ya, maksudnya diketahui atau bisa dihitung. Ya, kan ini dapat ditentukan. Berarti kita ngecek dengan bantuan besaran X dan besaran waktu dan besaran tinggi maksimum, apakah bisa kita tentukan nilai titik energi kinetiknya? Nah, kita akan coba. Nah, titik K ternyata bisa. Nah, berarti EK K ini bisa diketahui ya. Bisa diketahui.
Oke, berikutnya. Di titik L, kecepatan berapa? Bisa dihitung nggak? Kecepatan berapa? Di titik K kecepatannya berapa? Tentu VL di titik L ya. VL itu sama dengan V0 cos theta. Ya, V0 cos theta. Kenapa V0 cos theta? Karena ini sudah mencapai di apa? Tinggi maksimum. Maksimum. Maka EK di titik L sama dengan setengah M VL kuadrat. Oh, kan sudah bukan PT deh, VL ya. Nah, ini setengah M dikali. Ini VL-nya adalah V0 cos theta kuadrat. Nah, apakah bisa kita tentukan semua besaran ini? Apa jawabannya? Bisa nggak kita tentukan yang L ini? EKL-nya nih. Asalkan tahu sudutnya, Pak. Nah, sudut kan sudah diberikan. Nih, sudut awal. Theta ini kan sudut awal nih. Yang theta ini kan sudut awal yang ini. Itu adalah sudut awal. Benar Tapi nggak? di pertanyaannya kita cuma tahu jarak, waktu sama percepatan gravitasi sama masanya aja, Pak. Bisa didapatkan dengan mengetahui Oke, saya rasa bantuan ini, jarak ini dan jarak waktu ini untuk M kayaknya nih. Ya, untuk M. Ya, untuk M. Oke, karena apa? Karena sudut theta ini sudah awal kan, sudah kita tentukan dari awal, diberikan kalimatnya. Nah, kalau masih ragu, berarti ini ragu-ragu kita ya, ragu-ragu lah misalnya dulu. Ini ragu-ragu, apakah bisa atau tidak. Nah, sekarang kita cek lagi yang mana? Yang titik M lagi ya, titik M. Oh ya, titik N bisa itu nggak? Energi kinetik N. Energi kinetik titik N bisa kita hitung nggak? Nah, ya, bisa dihitung nggak tuh? Energi titik L. Nah, ini awal tentu udah bergerak terus, maka ini titik akhir kan? Udah nggak tuh? Halo? Nah, titik N ini akan sama dengan energi kinetik awal. Kenapa? Karena ini berlaku hukum kekekalan energi ya. Nah, maka EKN ini itu sama dengan setengah MP0 kuadrat. Dan ini sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Nah, baik. Sekarang kita tanya lagi yang titik M. Nah, M ini yang mungkin agak panjang kita cari. EKN itu, nah kecuali ditanya energi M ya, bukan, tapi di sini ada titik L. Nah, EKM itu sama dengan setengah MV apa nih? MVM kuadrat ya. Nah, yang ini massa, ini indeks M ya, gitu. Nah, tentu kita cari berapakah VM-nya nih. VM-nya berapa? Saya geser tunggu saya copy deh bawah. Saya tutup ini bentar. Nah, EKM itu kita tahu berapa kecepatan di titik M itu ya. Dan
Nah, waktu ini bisa nggak kita mencari berapa kecepatan dari titik M? Waktu itu. Nah, atau gini deh kita cari. Vx atau Vx titik M ini akan sama dengan Vx dikali dengan T. Benar nggak? Benar ya? Oke. Vx-nya itu sama dengan V0 cos theta. Ya. V0 cos theta dikali dengan T. Ya. Ini adalah Vx di titik M. Sekarang Vy-nya lagi. Vy sama dengan, Vy titik M itu sama dengan. Nah, karena di sini titik L ini adalah apa? Adalah tinggi maksimum. Nah, kita mencari Vy sumbu M itu sama dengan V0 dikurang atau ditambah GT kuadrat. GT saja deh. Nah, maka Vym itu sama dengan minus GT GT. Kenapa GT? Nah, karena dia sudah V0 di titik ini, maksudnya V0, ini V apa ya? VL ya. V0L. Nah, karena dia sudah tinggi maksimum, berarti ini tidak ada lagi titik apa? Tidak ada lagi titik kecepatannya. Nah, Vm itu ada dua komponen kan? Ada Vx ya, ada Vy. Nah, apakah bisa kan tentukan V di sini? Bisa, ya kan Abi? Bisa. Berapa Vm itu? Tentu Vm itu sama dengan Vm kuadrat itu sama dengan Vym kuadrat ditambah Vxm kuadrat. Nah, oke. Vy-nya Vy-nya adalah minus GT kuadrat. Dikurankan sama dengan ditambah dengan Vx-nya adalah V0 cos theta dikali sorry ini ada salah deh, salah kebalik nih ya, ini X harusnya, berarti tunggu kita ada yang salah sedikit, ada keliru sedikit ya, ini X ya, X berarti ini X ya, di sini X dan juga di sini X ya, di sini X. Nah, maka Vx atau Vx itu menjadi yang ini, Vx sama dengan X per T ya. Nah, iya tuh X per T. Vx sama dengan X per T, pas ya, X per T. Maka yang ini Vx atau X per T dikuadratkan. Ya. Nah, apakah Vm ini bisa diketahui? Bisa, ya, bisa diketahui. Nah, bisa diketahui ya. Oleh sebab itu, maka energi kinetik titik M bisa juga diketahui. Ya, bisa juga diketahui atau dihitung, ditentukanlah dengan soalnya. Nah, oleh sebab itu, maka kayaknya semuanya bisa dihitung. Maka E lah jawabannya. Ayo, silakan yang kurang paham, tanyakan. Ada yang bertanya? Pak Mirpan? Insyaallah paham, Pak. Ya. Oke, nah itu caranya ya. Cara kita kan cara menghitungnya gitu ya, logika kita dimintanya. Baik, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Saya ingin membahas soal yang nomor 10. Dan yang nomor 10 ada bisa jawabannya? Oh, tadi saya belum
belum ngasih waktu untuk mencatat ya. Nah, tapi nanti Microsoft Whiteboard-nya saya kasih lah sama kalian. Nah, nomor 10, di sini adalah permintaan perbandingan energi kinetik ya. Benda K dan L sama-sama bermassa M, diam pada permukaan licin tanpa gesekan. Sebuah gaya dikerjakan pada K dan waktu T, dan gaya yang sama pada L dan waktu 2T. Berapa perbandingan EK banding EL-nya benda ketika waktu tersebut? Nah, berarti kita cari berapa energi kinetiknya, itu intinya. Ya. Tentu energi kinetik itu, yang mana yang bagus ini ya? Yang K, nah, ini yang K di atas ya, adalah setengah M VK kuadrat ya. Nah, ini kan energinya nih. Nah, VK bisakah kita tentukan? Apakah bisa kita tentukan VK-nya? Belum bisa. Kenapa? Karena VK ini belum diketahui. Karena minta yang baru tahu adalah waktunya baru. Maka kita gunakan teorema usaha energi. Maka energi usaha pada F itu sama dengan energi kinetik dari K. Ya, tentu ini bahwa energi kinetik K itu sama dengan gaya kali perpindahan, ya kan? Nah, tapi masalah kita adalah perpindahan tidak ada. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, oleh sebab itu kita robahlah S ini dengan waktu T, ya. S itu dengan waktu T. Gimana cara mencari ini? Gimana ya? Tunggu. Kita bagusnya dengan T, ada unsur T deh gitu. Usaha itu sama dengan tunggu. Gimana caranya ya? Ada gaya, ada waktu, dan ada M. Itu intinya kita buat usaha itu. Mana kita buat ya? Bagusnya S itu persamaannya V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Ini T kuadrat. Oke. Ini tambah setengah T kuadrat. Nah, ini 0 ya. Kenapa 0? Karena diam. Maka S sama dengan setengah AT kuadrat. Nah, oke. Kemudian F itu sama dengan M kali A. Benar kan? Nah, A itu sama dengan F per M ya. Nah, oke. Baru matching kayak ini. Nah, masukkan S itu pertama dulu ke sini. Kemudian, dapatlah ini adalah F dikali S-nya adalah setengah AT kuadrat. Oke. Nah, ini adalah S ya. Nah, kemudian, dapatlah persamaannya sekarang. Perubahan energi kinetik K itu sama dengan F dikali setengah A-nya setengah AT kuadrat. Nah, ganti A lagi dengan ini. Ya, maka delta EK sama dengan F kali setengah A-nya itu adalah F per M dikali T kuadrat. Maka delta EK itu sama dengan F kuadrat T kuadrat per M. Ya kan? F kuadrat T kuadrat per M. Nah, oke, ada dua ya, ada dua. Nah, karena diminta soal ini adalah energi kinetik K banding energi kinetik L, maka hasilnya nih kita bandingkan saja nih. Maka ini F kuadrat T kuadrat ini K per M per FL kuadrat TL kuadrat per M. Ya, masukkan angkanya yang sudah diketahui ini. Ya, tinggal waktunya T berbeda deh. Berarti selain T habis semuanya, sama semuanya kan? Nah, tinggallah energi kinetik K banding energi kinetik L sama dengan TK kuadrat per T untuk L kuadrat.
Nah, masukkan angka-angkanya. TK-nya adalah T per kuadrat per 2T dikuadratkan. Ya. Maka dapatlah nilainya itu EKK, energi kinetik K, banding energi kinetik L sama dengan 1/4. Ya kan? Karena T kuadratnya bisa kita coret. Maka jawabannya adalah di sini aja. Oke. Nah, ada yang ditanyakan? Ada yang kurang paham? Silakan. Ihsan, ada? Tidak boleh malu-malu. Tidak boleh, silakan tanyakan saja. Apa yang tidak paham, tanyakan. Oke, tidak ada ya? Cukup? Apakah kalian mau screenshot ya? Tapi nggak usah screenshot deh, karena saya akan kirim nanti. Oke, saya kirimnya sekarang. Itu adalah ininya ya, linknya. Nggak tahu ada yang buka sekarang. Baik, kita lihat lagi. Soal berikutnya. Itu adalah soal nomor, saya pilih soal nomor apa ya? Soal nomor 16. Paras ada masuk? Oke, soal nomor 16. Sebuah benda bermassa 2 kg jatuh dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan udara diabaikan, G-nya 10, usaha dilakukan oleh gaya berat sampai benda ketinggian 20 meter. Ya, dari tanah adalah. Nah, oke. Kita akan menggambarkan dulu kalau belum terbaik kalau seandainya susah kali soal ini, dari soal ini bisa nggak kita gambarkan ilustrasinya seperti apa? Itu cara kunci dari fisika ini. Tentu kita buat dulu. Nah, ini tanah, misalkan. Nah, ini ada gedung ya. Nah, anggaplah di sini gedung. Nah, gedung itu bertingkat katanya. Nah, tak apa bertingkat lah. Yang tingginya adalah 100 meter. Nah, benda itu berada di sini bermassa M-nya sama dengan 2 kg. Nah, kemudian dia jatuh. Nah, sampailah pada ketinggian di sini. Ini ketinggiannya adalah sama dengan 20 meter. Ya kan? Nah, sekarang yang mana perpindahan oleh gaya berat? Atau perpindahannya mana? Perpindahan adalah mana perpindahan itu? Perpindahan benda itu bagaimana? Ingat, perpindahan itu tidak hanya pada sumbu X kan? Sumbunya juga bisa. Berapa perpindahannya? Tentu adalah H awal, ketinggian akhir kurangi dengan ketinggian awal. Ya kan? Nah, tentu ini perpindahannya kan dari sini ke sini. Yang inilah perpindahannya nih. Inilah perpindahannya nih. Saya tuliskan ya seperti ini. Oh, nggak mau nih. Logika saya nggak pas. Perpindahannya kayak gini nih. Ini adalah perpindahan. Perpindahannya ya. Nah, ini adalah sebesar berapa besar itu adalah 20 dikurang 100 kan? Nah, kurang 100 meter. Maka sama dengan delta H-nya sama dengan adalah minus 80 meter. Berikutnya, nah, kan ditanya oleh gaya usaha ya, usaha oleh gaya berat. Berarti W-nya itu sama dengan F kali delta X ya, atau delta S. Nah, sekarang gayanya apa? Tentu gayanya gaya berat, mg. Nah, maka ini adalah mg dikali delta S berapa?
Yang ini adalah delta H, gitu. Paham? Nah, masukkan angka lagi. M-nya adalah 2 kg. G-nya 10, delta H-nya 80, ya. Negatif 80 deh, ya. Karena dia perubahan ke bawah, ya. Maka W-nya sama dengan, ini berapa nih? 1600 ya. Nolnya 2 kan? Adalah 1600 Joule. Nah, inilah jawabannya adalah T. Ada yang ragu? Atau yang kurang paham? Silahkan ditanyakan. Ada? Kalau ada, silahkan. Nah, kalau tidak ada, kita akan kembali. Halo? Halo? Aduh, masih kan? Masih bersama kita kan? Oke, Pak. Oke. Ada yang tanyakan, silahkan ya. Nggak ada ya? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Nah, kalau tidak ada, saya nggak ada ya. Ari paham? Ari paham nggak? Saya kan lagi nomor 18 ya. Sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dari keadaan diam. Sesaat kemudian kecepatan menjadi 5 meter per sekon. Besar usaha dilakukan oleh gaya dari mesin adalah, nah, kita bicara usaha ya. Ini bisa kita usaha, tapi kita berikan di sini ada kecepatan. Berarti ada energi kinetik dong gitu. Maka apa yang kita ingat? Kita mencari usaha tapi ada energi kinetiknya. Maka kita ingat adalah usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, ini akan kita gunakan persamaan ini. Atau usaha itu sama dengan setengah MPT kuadrat kurang setengah MP0 kuadrat. Nah, kita akan cek apakah semua besaran ini sudah ada, ya, besaran sebelah kanan ini. Yang luasnya kanan enggak. Nah, kita buat diketahui dulu. Masanya adalah 1 ton. Ya, 1 ton itu berkisar 1000 kg. Apalagi dari keadaan diam. Nah, ini sudah memberikan sebuah frase deh bahwa V0-nya berapa? Adalah 0 meter per sekon, ya kan? Apalagi kemudian VT-nya ada. Kejutan menjadi, berarti VT-nya sama dengan 5 meter per sekon. Nah, berapa usaha? Kita cek deh. M V0 VT. Sudah cukup kan? M PT V0. Berarti sudah cukup deh. Masukkan angka langsung. W sama dengan setengah. M-nya 1000. VT-nya 5. Dikuadratkan. Dikurang setengah kali 1000 kali 0 kuadrat. Gitu. Nah, masukkan. Itu silakan kita hitung. Ini 1000 bagi 2, ya 500. 5 kuadrat, 25. Dikurang ini 0 kan? Nah, maka usahanya sama dengan berapa ini? 5 kali 25, 125 ya? 125. Ini nolnya 2, berarti ada 2 nol. 12.250 Joule ya. Nah, maka jawaban kita adalah yang D. Ada yang ditanyakan? Mudah kan? Apa? Yang N? Yang yang, yang mana? Yang mana? Ulang, kurang paham, kurang. Ya, ini ya. Ini bukan N. Usaha. Usaha itu W ya, W. Tulisannya kurang bagus. Ya, W. Nah, oke, maksudnya gini. Ini kan delta EK. Delta EK itu berapa? Tentu adalah energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal kan? Nah, kinetik akhirnya berapa? Adalah setengah VT kuadrat kan?
Dari M-nya ada tuh pas ya. Dikurang setengah M dikali P0 kuadrat gitu. Ya. Yang ini, yang suku ini adalah akhir, yang suku ini adalah awal. Ya. Ada lagi silakan. Silakan ditanyakan kalau yang masih ada. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali soal yang berikutnya. Itulah soal yang nomor 19 dan 20. Saya copy. Nah, coba kita 19 dulu deh ya. Nomor 19. Ini masalah dimensi ya. Nah, ini dimensi energi. Nah, oke. Nah, dimensi energi ini semester kemarin, semester 1. Apa itu dimensi? Masih ingat nggak apa itu dimensi? Adalah sebuah cara atau sebuah teknis yang menunjukkan bersamaan itu benar atau salah. Oke, energi potensial apa rumusnya? Adalah sama dengan MGH, Pak. ya MGH. Bagus ya, MGH. Nah, jadi di tiga besaran ini MGH apakah sudah besaran pokok ketiga-tiganya? Nah, ingat itu kita harus mencari besaran pokok. Nah, M ini massa ya. Massa itu besaran pokok. Berarti aman kita, no problem. Apalagi H. H ini besaran panjang kan? Besaran panjang juga besaran pokok. Nah, G ini yang belum besaran pokok. Ini adalah besaran turunan. Maka kita bawa lagi itu apa sih gitu ya. Nah, kita buat dulu. EP sama dengan M sudah biar aja seperti itu. G-nya adalah itu sama dengan A kan? Dikali dengan H. Oke, M dikali A itu sama dengan V per T. Benar nggak? Nah, ini kecepatan bagi waktu kan? Kemudian, dari ini sudah menjadi 4 persamaan atau 4 besaran. Di antara 4 itu sudah besaran pokok atau belum? Ternyata masih belum. Masih ada yang satu adalah V. Nah, T ini bisa besaran pokok kan? Masuk lagi. M dikali V itu adalah X per T. Dibagi dengan T, dibagi dengan H. Ya. Maka ini M, kita sederhanakan, maka ini X per T kuadrat dikali H. Ya kan? Nah, ternyata ini semua besarannya sudah besaran pokok nih. Ya. M, ini besaran M, L ini kan besaran panjang, berarti L. Ya kan? Dikali, ini L juga kan? Nah, dibagi dengan waktu itu T kuadratkan. Maka dapatlah besarnya adalah energi potensial, dimensinya itu sama dengan M L kuadrat kali T min 2. Ya, maka jawabannya itu adalah yang ini ya, yang E. Nggak ada jawaban ya? MLT min 2 seharusnya. Dimensi energi potensial, dimensi. Oh ya, MLT min 2 nih ya. Kayaknya salah. Salah ini sama orangnya. Oke. Nah, jawabannya berarti bukan E ya, tapi F. Ya. F itu adalah kayaknya tidur orang kayaknya. M, L min 2 D min 2. Baik. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi. Fadilah karena lagi. Waalaikumsalam. Kemana nih? Oke. Kita lanjutkan lagi soal nomor 20.
di mana saya tulis ya? Di sini ya, 20 di bawah deh. Sebuah balok bermassa 10 kg didorong dari dasar sebuah bidang miring yang panjangnya 5 meter dan puncak bidang miring berada 3 meter dari tanah. Nah, saya stop sebentar. Bisa nggak kalian membayangkan kalimat dari kata sebuah itu sampai di atas tanah? Gambarnya seperti apa? Apakah bisa? Segitiga ya, Pak? Ya, segitiga. Terbayang nggak seperti apa aslinya? Maksudnya itu ini loh cara begini gambarnya gitu. Sudah bisa nggak kalian bayangkan? Saya tanya itu. Bisa nggak kalian bayangkan? Bisa? Bisa ya? Nah, kalau bisa, benar nggak seperti ini gambarnya? Ini ada sebuah bidang miring yang sudut kita, apakah sudut sudah diketahui? Sudut bidang miring tahu kan? Belum. Tapi diketahuinya ini hanya sama dengan 3 meter. Apalagi panjangnya 5 meter, berarti ini panjangnya 5 meter. Nah, ya. Nah, ini dorong. Ini sebuah benda bermassa 10 kilogram didorong, ya kan? Didorong kan? Ya didorong nih gayanya nih. Ini kita dorong dengan gaya F. Ibaratnya tangan kita deh dorong ke atas gitu ya. Nah, ada lagi nggak dari kalimat sebuah itu sampai di atas tanah itu yang kurang kita? Sudah cukup kan? Tingginya 3 meter. Oh ya, satu lagi. Dan sampai puncak nggak nih? Dari dasar belum ini nggak tahu ya, entah sampai puncak, entah tidak gitu ya. Belum tahu kan? Pokoknya dia dorong dari dasar bawah gitu. Belum tahu nih apakah dia sudah sampai puncak atau belum. Oke, berikutnya. Jika bidang miring dianggap licin, maka usaha yang harus dilakukan untuk mendorong balok adalah, nah, ada kalimat yang masih kurang sebenarnya nih. Apa itu adalah, ternyata maksud soal ini adalah mereka ini sampai di sini. Nah, gitu. Mereka sampai di puncak bidang miring. Gitu. Ya. Maka yang kita dapatkan sini adalah sekarang ini posisinya berada paling bawah, sekarang posisi berada paling atas, ya kan? Kita minta usaha. Nah, apa konsep usaha? Teorema usaha mengatakan usaha energi bahwa usaha sama dengan perubahan energi, ya, perubahan energi dalam hal ini adalah energi potensial. Oke, saya copy dulu soalnya. Biar saya letakkan di bawah. Ya. Oke, perubahan energi potensial ya. Nah, usahanya F-nya susah dicari nih. Kenapa? Karena tak penting juga. Nah, tentu ini adalah energi potensial akhir atau puncak, akhir mana? Akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Nah, ini yang mencari. Energi potensial akhir apa? Adalah NGH apa bagusnya nih? H titik 2 sini ya. Nah, di sini titik 1. Nah, maka ini H2. Ya, MgH2 kurangi dengan MgH1. Nah, karena kita berbicara tentang energi potensial, maka kita harus tentukan dulu yang mana energi potensial sama dengan 0 dan hanya sama dengan 0. Nah, oleh sebab itu saya pilih di sini titik ini, titik yang bersembilan itu adalah H sama dengan 0. Berarti artinya H1 sama dengan 0. Ya. Maka W sama dengan, ini adalah Mg H2 kurang dengan Mg H1-nya adalah 0. Nah, ya, tinggal kita masukkan angkanya. M-nya adalah 10, G-nya 10, H2-nya 3, kurang dengan 0. Maka hasilnya di berapa nih? 3 kali 100 ya, adalah 300.
300 Joule. Nah, inilah usahanya. Nah, ada yang ditanyakan sejauh yang saya jelaskan ini? Apakah ada? Paham, San? Paham nggak? Anywhere? Any question? Coba saya cari soal lain ya. Soal untuk kita nih, soal usaha energi. Ini dia ya. Miskin. Baik, saya sudah kirimkan soal di grup. Coba kalian kerjakan satu soal itu ya sebagai ini latihan ya. Dalam waktu beberapa menit nih. Nanti kita bahas ya. Saya akan kalian kerjakan dulu. Soalnya yang ini ya, yang sebuah bola bermasa 500 gram dilempar vertikal dari permukaan tanah dengan kelajuan awas 10 meter per sekon. Bila gravitasi 10, maka usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada bola untuk mencapai tinggi maksimum adalah, nah gitu ya. Berapa usaha untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kita menggunakan apa nih? Berarti 500 gram itu dijadiin 0,5 kilogram, Pak? Iya, benar, 0,5 kilogram. Ini vertikal ke atas ya. Vertikal ke atas itu berapa kecepatannya? 0 ya, ketinggi maksimum itu. Nah, kita gunakan teorema usaha energi deh. Ya, teorema usaha energi.
lagi tempat makan kita buat tempat lagi mana? Tak ada tempat makan kita loh. Apa? Makan kan? Apa? Makan di masjid. Makan di masjid nanti. Tuh? Enggak ada tempat makan. Oh. Ya, maksudnya gini. Maksudnya itu kita bawa tempat makannya itu tempat apa? Nasi kita bawa dari rumah. Dia kan masih pergi juga kan aja kan? Dia masak anak ni mau aja bang di kompleks ni. Hah? Yang mau aja masaknya. Di mana? Berarti itu apa? Itu dia masak buat lagi dari rumah sendiri gitu loh. Yang kita masak ni. Ngerti ya bang? Cuma dia bawa aja mana bang? Tak ada tempat. Rantang tu lah. Iya masuk buang tempat. Itu apa nih? Itu maunya gimana? Gimana sih dah? Hijau. Itu benar sih. Dia ngapain? Nggak paham, apa lagi? Iya rantang macam. Cuma sebutkan dong. Bangun lagi tu. Apa sudah berikan solusi? Bentar saja, nggak bisa berikan. Sudah dapat? Sudah, Pak. Dah. Sudah. Berapa jawabannya? 25, Pak. 25. Oke, 25 ya. Coba salah satu di antara kalian mau fotokan jawabannya. Siapa yang minta ya? Silakan salah satunya siapa yang mau aja deh. Pak. Ya. Itu caranya tuh perlu cari S dulu ya, Pak. Nggak boleh langsung 0,5 itu dikali 10. 0,5 kali 10 S. Kok jadi S kita Putra? Enggak ya, Pak? Enggak. Kita nggak usah cari S. Tinggi maksimum bisa juga kita cari, tapi kan repot ya. Terus kita cari tinggi maksimumnya. Kita ini saja. Ada dua caranya sih. Pertama cari tinggi maksimum, baru menggunakan energi potensial, ya kan? Nah, ada cara ampuhnya sebenarnya itu ya lainnya. Oke, ada nggak yang mau cari? Mau ngirim? Nah, kita terima usaha. Ini usaha ya, berarti usaha sama dengan perubahan energi, ya kan? Usaha ini apa? Bahwa ada ini adalah usaha oleh gerak kan? Mg dikali H, ya kan? Atau delta H sama dengan energinya apa ini? Sama dengan adalah energi kinetik akhir kurangi dengan energi kinetik awal. Nah, gitu ya. Nah, maka ini kita kan mencari MGH ini berapa sih gitu ya. Maka ini Mg delta H sama dengan kinetik akhirnya adalah setengah MVT kuadrat kurang setengah MV0 kuadrat. Nah, ini kan 0 nih. Ya, kenapa 0? Karena di sini saya tulis ya, VT sama dengan 0 karena pada titik tertinggi ya. Pembacaan sih biar tertinggi ya. Bola berhenti sesaat. Ya, berhenti sesaat. Nah, ini yang fisika itu ya, berhenti sesaat. Kalimat-kalimat ini yang sebenarnya yang menyebabkan fisika itu asik ya. Nah, dikurang dengan setengah M-nya 0,5, V0-nya adalah 10 kuadrat ya. Maka ini sama 0 dikurang ini setengah
0,5 juga setengah kan? Dikali dengan 10 kuadrat adalah 100. Maka mg delta H-nya sama dengan negatif 25 Joule. Ya, maka jawabannya adalah C. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Apakah ada yang sama cara menjawabnya dengan punya saya nih? Yang saya jelaskan nih? Ada sama nggak cara mencarinya? Sama ya? Sama ya, Pan? Oke, kalau tidak ada, karena waktu sudah pukul 8, dan saya juga akan pergi ke sekolah, ke madrasah untuk workshop. Mohon maaf tidak saya bisa lama-lama. Jadi untuk apanya? Untuk kalian kerjaan, silakan kalian kerjakan soal latihan yang ada di ini ya, yang soal latihan esainya tuh ya. Esainya halaman 211, yang nomor apa ya? Yang nomor 6 ya, halaman 211 nomor 6. Kemudian nomor 8 ya. Nomor 6 nomor 8. Setelah itu mana ya? Nomor 11 deh ya, nomor 11. Mana lagi nih? Nomor 14. Ya. Berarti yang kalian kerjakanlah ini nomor 6. Kemudian nomor 8. Setelah itu nomor 11, 14 ya. 4 soal deh ya, 4 soal pada halaman ini halaman 211 ya. Sampai 212. Nah, inilah kerjaan kalian ya sampai jam 11 deh gitu. Kalau ragu silakan tanyakan mungkin ya. Oke, saya suka sampai sini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada yang bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, Makasih, Pak. Terima kasih Pak.